Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Pastinya sehat semua ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar walaupun dengan tidak tatap muka. Sebelumnya anak-anak, Bu Mai mau bertanya, anak-anak di rumah pernah menanam biji? Ya. Kemudian biji itu sekarang menjadi pohon dan bahkan dia sudah berbuah. Nah ya, anak-anak, biji itu pastinya tidak akan tiba-tiba menjadi pohon dan tidak tiba-tiba berbuah. Pastinya biji itu mengalami sebuah proses, yaitu apa? Ada yang tahu proses apa itu? Nah, benar. Proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ada yang tahu anak-anak definisi dari pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Nah, kalau masih belum ada yang tahu, ayo kita belajar bersama-sama. Ya, definisi pertumbuhan di sini diartikan bahwa pertumbuhan itu yaitu suatu proses perubahan pada sel yang bersifat kuantitatif. Artinya dapat diukur, ya, berupa pertambahan ukuran. Ukuran apa saja yang dapat diukur? Yaitu volume, tinggi, kemudian diameter, tuh. Kemudian yang bersifat irreversible, artinya irreversible itu dia tidak akan kembali lagi ke semula atau dia tidak akan balik lagi. Contohnya saja pada manusia. Manusia kalau sudah tumbuh dewasa, dia tidak akan kembali lagi menjadi bayi, itu irreversible. Kemudian perkembangan diartikan di sini suatu proses perubahan menuju kematangan fungsi organ. Nah, di sini Bu Guru lebih jelasnya menunjukkan sebuah gambar ya. Di sini ada 3 gambar. Coba kalian tunjukkan gambar mana yang menunjukkan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, ada yang tahu? Ya, yang menunjukkan pertumbuhan di sini adalah nomor 1 dan 2. Sedangkan yang menunjukkan perkembangan ada di nomor 3. Kenapa anak-anak? Nah, di nomor 3 dia menunjukkan sebuah apa? Menunjukkan sebuah kematangan fungsi organ sehingga dia sudah menghasilkan buah. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Mai lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, berdasarkan lamanya waktu yang digunakan untuk pertumbuhan, coba perhatikan ya anak-anak ya. Di sini ada gambar. Berdasarkan lamanya waktu yang digunakan untuk pertumbuhan, maka pertumbuhan itu dibedakan menjadi 2. Ya, ada pertumbuhan terbatas dan ada pertumbuhan tidak terbatas. Nah, apa itu pertumbuhan terbatas? Pertumbuhan terbatas di sini dia mengalami atau menyelesaikan siklus hidupnya, yaitu mulai dari berkecambah, berbunga, menghasilkan biji hingga mati dalam waktu 1 atau 2 tahun. Atau disebut dengan tumbuhan musim. Ya, yang 1 tahun itu disebut annual, ya tumbuhan yang 2 tahun itu disebut biennial. Ya, yang annual itu contohnya yaitu padi, sedangkan biennial itu contohnya wortel. Kemudian ada yang tidak terbatas.
pertumbuhannya. Artinya apa? Dia terus-menerus melakukan pertumbuhan selama masih hidup. Atau apa? Dia menyelesaikan siklus hidupnya dalam waktu bertahun-tahun. Ya, atau disebut dengan tumbuhan perennial. Contohnya yaitu apa? Mangga. Coba anak-anak di sini bisa nggak anak-anak menyebutkan contoh lain selain yang Bu Guru contohkan di sini? Bisa ya? Kalau sudah bisa, Bu Mai lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan itu terjadi melalui 3 tahap atau fase. Ya, yang pertama itu ada fase pembelahan sel atau pembentukan sel baru, kemudian fase pembesaran ukuran sel, kemudian yang ketiga fase diferensiasi sel. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada fase pembelahan sel. Apa itu fase pembelahan sel? Fase pembelahan sel ini dapat diartikan bahwa jumlah sel bertambah banyak. Ya, pada fase pembelahan sel ini jumlah sel itu sudah bertambah banyak. Karena apa? Karena sel melakukan pembelahan secara terus-menerus. Ya. Kemudian ada fase pembesaran ukuran sel. Nah, pada fase pembesaran ukuran sel ini, ukuran sel mengalami peningkatan, yaitu apa? Bertambah besar. Karena apa dia bertambah besar? Karena apa? Menerima suplai zat dari lingkungan. Itu fase pembesaran ukuran sel. Kemudian yang terakhir ini ada fase diferensiasi sel atau fase pematangan sel. Apa yang dimaksud ini? Pada fase ini semua sel mengalami perubahan sifat dan fungsi yang spesifik sehingga sel menjadi terspesialisasi. Artinya apa? Setiap sel akan membentuk jaringan atau organ tertentu yang pembentukannya apa? Berlangsung melalui proses organogenesis. Nah, anak-anak ada yang tidak dimengerti dari sini? Nah, kalau ada yang tidak dimengerti, coba anak-anak tulis di kolom komentar. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan bahas bersama-sama. Nah, kalau seperti itu, Guru akhiri pertemuan kali ini. Terima kasih anak-anak sudah semangat untuk belajar. Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.